Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga pada sehat selalu dan selalu diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini kami dari kelompok 4 kelas 2A akan mempresentasikan hasil analisis kasus kami dari materi visual search. Sebelumnya, angka baiknya saya perkenalkan diri dulu anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada Salsabila Nurhaliza dengan NIM 010. Selanjutnya ada Farhana Jasmine dengan NIM 018. Kemudian ada Aniara Permata Agi dengan NIM 023. Selanjutnya ada Filia Naufal Salim dengan NIM 029. Berikutnya ada saya sendiri, Rahmendani Akmaladi dengan NIM 032. Lalu diakhiri dengan Ersada Yanti Putri dengan NIM akhir 033. Nah, berhubung semua anggota kelompok sudah disebutkan, saya akan melanjutkan ke bagian pertama dari presentasi ini, yaitu pengertian dari visual search itu sendiri. Visual search merupakan jenis tugas perseptual yang membutuhkan perhatian yang biasanya melibatkan pemindaian aktif terhadap lingkungan visual untuk mencari objek atau fitur tertentu di antara objek atau fitur lainnya. Pencarian visual dapat dilakukan dengan atau tanpa gerakan mata. Jadi itu bisa disimpulkan dengan sebuah tugas perseptual yang dimana kita membutuhkan perhatian atau atensi lebih yang melibatkan kita untuk melakukan pemindaian atau men-scan sebuah lingkungan visual atau suatu tempat yang dimana bila kita ingin mencari suatu objek atau di antara beberapa objek dan kita ingin mencari apakah ada fitur atau ciri lainnya di antara objek yang banyak itu sendiri. Oke, lalu ada dua jenis dari visual search. Yang pertama ada the isolated feature atau combined feature effect. Target dibedakan dari item yang tidak relevan dalam tampilan sehubungan dengan fitur sederhana, seperti warna. Pengamat dapat dengan cepat mendeteksi target. Bahkan, mereka dapat mendeteksi target ini sama cepatnya ketika disajikan dalam susunan 24 item dibandingkan dengan ketika disajikan dalam susunan 3 item saja. Lalu yang kedua ada the feature present atau feature absent effect. Proses kognitif kita menangani informasi positif lebih baik daripada informasi negatif. Treisman dan Souter pada tahun 1985 menemukan bahwa pencarian meningkat secara dramatis seiring dengan bertambahnya jumlah item yang tidak relevan. Berikut adalah contoh dari the isolated feature atau combined feature present. Di sini proses kognitif kita menugaskan kita untuk mencari mana kucing yang berwarna hijau di antara kucing yang berwarna putih, abu-abu, dan orange. Lalu ada contoh gambar dari the future present atau future absent effect. Di sini kita ditugaskan untuk mencari gambar lollipop di antara gambar gelato. Baik, di sini saya telah bersama salah seorang subjek yang akan mengikuti eksperimen dari kelompok kami. Gambar yang pertama, silahkan cari gambar kucing berwarna hijau. Lalu gambar yang kedua, silahkan cari gambar permen di antara gambar es krim. Permen ya. Nah, ini. Betul. Baik, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek. Yang pertama, di antara kedua gambar tadi, apakah sulit gambar pertama atau gambar kedua? Kalau menurut aku yang lebih sulit itu gambar yang kedua, yang dimana aku di situ harus mencari gambar lollipop di antara gambar es krim. Kenapa sulit? Ya di gambar kedua itu lebih banyak aja gitu gambarnya dan ukurannya juga lebih kecil-kecil. Jadi agak susah juga dan butuh waktu buat mencari yang berbeda, terutama gambar permen yang hampir menyerupai es krim. Lalu untuk gambar yang pertama, kenapa bisa Anda sebut mudah? Kenapa mudah? Karena emang gambar kucingnya itu berbeda sendiri warnanya. Jadi kan mencolok dan lebih mencuri perhatian.
berarti langsung mata tuh tertuju ke warna hijau yang itu gitu, jadi kan mudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada hasil percobaan. Dari hasil percobaan, subjek mengatakan gambar kedua lebih sulit daripada gambar pertama. Karena pada gambar kedua, komponen yang ada pada gambar lebih banyak dan lebih kecil sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk dapat menemukan lollipop di antara es krim. Subjek dapat menemukannya dalam waktu 33 detik. Selain itu, juga kemiripan antara gambar lollipop dan es krim menjadi salah satu faktor kesulitan. Sedangkan gambar yang pertama dikatakan lebih mudah karena terdapat perbedaan yang mencolok antara kucing yang lain. Sehingga ketika ada instruksi, subjek dapat langsung melihat kucing yang berwarna hijau di antara kucing yang lainnya. Subjek dapat menemukan kucing yang berwarna hijau dengan waktu 3 detik. Baik, kalau selanjutnya saya akan membacakan analisis dengan teori. Yang pertama ada isolated feature effect, yang dimana ini merujuk pada situasi di mana pemrosesan fitur-fitur objek secara terpisah cenderung lebih cepat dan efisien. Dalam hal ini, subjek diminta untuk mencari kucing berwarna hijau di antara kucing berwarna putih, jingga, dan abu-abu. Subjek dapat dengan mudah mengidentifikasi objek tersebut karena subjek secara terpisah memproses fitur warna hijaunya. Yang selanjutnya ada feature absent effect. Menurut teori ini, seseorang dapat lebih mudah menemukan fitur yang ada pada sebuah objek. Bidang objek lebih cepat daripada menemukan objek yang tidak memiliki salah satu fiturnya pada sebuah bidang yang berisi objek yang sama. Dalam percobaan sebelumnya, subjek diminta untuk menemukan sebuah lollipop di antara kumpulan es krim. Dapat terlihat bahwa subjek mengalami sedikit kesulitan saat mencari lollipop tersebut karena subjek harus secara serial memeriksa setiap gambar untuk memastikan benda yang sesuai dengan fitur yang ia cari, yaitu lollipop. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.